Jemima berseru, tapi dia sudah menikah. Akan sangat tidak adil bagi istrinya jika ada orang lain yang ikut campur dalam pernikahannya. Sinta menggelengkan kepalanya. Dalam hubungan dan masalah cinta dan keinginan, aku pikir kita harus menerapkan hukum kodrat survival of the fittest. Tidak siapapun yang datang lebih dulu akan bisa duduk dengan kokoh di kursi. Setelah berbicara, Sinta berkata lagi, aku akan bertanya sebaliknya. Kamu, jika kamu punya pacar, tetapi jatuh cinta dengan Tama, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu terus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan dengan pacarmu, atau putus dengannya dan mengejar cinta sejatimu? Aku, Jemima tercengang, tidak tahu bagaimana menjawab untuk beberapa saat. Setelah memikirkannya, lagi dan lagi, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan serius, aku harus memilih yang terakhir, setidaknya beri pacarku rasa hormat yang cukup. Menghormati, Sinta bertanya dengan heran, bagaimana menurutmu? Untuk seseorang yang mencintaimu, kamu hidup dengannya secara terpisah, berbaring di sampingnya setiap hari, memikirkan pria lain, apakah itu menghormatinya? Lalu jika pacarmu yang jatuh cinta dengan wanita lain, berbaring setiap hari di sampingmu dan membayangkanmu sebagai orang lain, apakah kamu pikir ini adalah rasa hormat untukmu? Aku, menghadapi pertanyaan tajam Sinta, Jemima semakin kehilangan kata-kata. Di satu sisi, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Sinta masuk akal, tapi di sisi lain, dia tidak bisa tidak memikirkan ibunya, dan semua hal antara ayahnya dan Bella. Melihatnya tertegun, Sinta melanjutkan, Jemima, aku akan memberitahumu apa yang akan aku lakukan jika aku mengalami masalah seperti itu. Setelah jeda, Sinta berkata dengan serius, pertama-tama tidak menakutkan untuk jatuh cinta dengan orang lain, yang paling penting adalah jujur kepada diri kita sendiri. Sinta melanjutkan, jadi, aku pasti akan mengaku pada separuh diriku yang lain tanpa ragu-ragu, dan katakan padanya terus terang bahwa aku jatuh cinta dengan orang lain. Ini bukan hanya rasa hormat untuknya, tetapi juga untuk menghormati diriku sendiri. Setelah berbicara, Sinta menambahkan, tentu saja, hal semacam ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam prosesnya. Misalnya, aku tidak akan pernah naik keledai jika aku mencari kuda. Aku juga tidak akan membuat pacarku tetap stabil jika dia menganggapnya sebagai intinya dan mengejar orang yang sangat aku sukai. Setelah aku berhasil, aku menendang pacarku pergi, atau jika gagal, berpura-pura tidak ada yang terjadi dan kembali ke pacarku. Aku pertama-tama akan memberitahu pacarku dengan jelas. Setelah putus dengannya, aku akan mengejar orang itu. Begitu juga, jika orang itu juga memiliki separuh lainnya, aku tidak akan merayunya dengan cara kasar. Aku hanya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sisi terbaikku di depannya. Dia jatuh cinta padaku, dan dia juga rela putus dengan pihak lain sepertiku, terbuka dan jujur, dan kemudian tinggal bersamaku. Jadi apa yang aku lakukan salah di sini? Terbuka dan jujur. Jemima hanya bisa mengulangi dua kata ini dengan lembut. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia berkata, Nona Fei, kamu benar. Tidak salah jatuh cinta dengan orang lain, tapi bersikap terbuka dan jujur adalah hal yang paling penting. Sinta menunjuk padanya, mengangguk, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana, apakah kamu masih merasa bersalah sekarang? Jemima mengerucutkan bibirnya dan berkata pelan, aku masih merasa bersalah, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Sinta menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum, oh, jika kamu merasa bersalah dan tidak bisa mengendalikan kesukaanmu pada Tama, maka kamu harus menyesuaikan mentalitasmu karena kamu memiliki terlalu banyak pesaing, dan masing-masing dari mereka tidak cukup kuat. Sebagai Nona Fei, aku bahkan tidak bisa memberi peringkat di sini. Setelah berbicara, Sinta bertanya padanya, apakah kamu tahu mengapa isu shipping tampaknya menjadi perusahaan patungan,
Antara keluarga Ito Jepang dan keluarga Sucipto Indonesia, tapi Tama adalah yang terbesar, dia adalah bos yang sebenarnya? Jemima menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan tatapan kosong, kenapa? Sinta berkata, karena Ito Nanako dari keluarga Ito baru saja maju, untuk memegang 51% ekuitas isu shipping atas nama Tama. Nanako, kamu mengenalnya, kan? Ya, Jemima mengangguk, ketika Ito Nanako berpartisipasi dalam kompetisi sanda, dia sangat terkenal. Dikatakan bahwa dia adalah Yamamoto yang diakui di seluruh Jepang. Sinta tersenyum dan berkata, Yamamoto ini dikenal di seluruh Jepang, dia sebenarnya adalah salah satu pesaing kami. Jemima tanpa sadar berseru, apa dia juga mencintai Tama? Lebih dari cinta. Sinta tertawa, dia melihat keterkejutan Jemima, dan terus tersenyum. Jangan kaget, pemegang saham isu shipping lainnya, Ayu dari keluarga Sucipto dari Indonesia. Apakah kamu mengenalnya? Aku tahu. Mata Jemima melebar. Nona Fei, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa dia juga menyukai Tama? Sinta berkata dengan senyum yang tidak mengejutkan, sebenarnya. Satu hal, harus dikatakan bahwa Ayu dan saudara tirinya Raya sama-sama menyukai Tama. Dan Raya sekarang adalah orang kepercayaan Tama. Apa? Jemima berseru dengan ekspresi bingung dan berkata, Tama berselingkuh dari istrinya dengan Raya? Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku. Raya sekarang adalah anggota Cataclysmic Front, bawahan Tama, bukan selingkuhan Tama. Ya, Jemima menghela nafas lega, jadi itu maksudmu. Setelah berbicara, dia berkata dengan ekspresi aneh, kedua saudara perempuan itu jatuh cinta pada pria yang sama. Ini sedikit memalukan. Sinta tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah itu memalukan atau tidak. Bagaimanapun, aku yang termuda di generasi keluarga Fei, dan sebagian besar saudara perempuanku berusia di atas 40 tahun, jadi aku tidak punya kesempatan untuk merasakan perasaan menjadi saudara perempuan di rumah. Karena itu, Sinta bertanya dengan sengaja, apakah kamu tidak punya saudara perempuan? Apakah kamu berani membiarkan dia bertemu Tama? Lelucon Sinta membuat Jemima panik, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Aku tidak berani, kakakku masih belajar. Sinta tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa jatuh cinta jika kamu sedang belajar? Bukankah kamu juga seorang dokter? Kamu belum lulus. Jemima berkata cepat, aku tidak bermaksud begitu. Sinta melihat penampilannya yang sempit dan berkata sambil tersenyum, mari kita selesaikan masalah kakakmu dulu, dan aku akan bertanya lagi padamu, apakah kamu kenal Gema? Bintang besar Gema? Jemima berseru tanpa sadar, dia idolaku. Dia ngeri dengan apa yang dia pikirkan. Bingung, dia bertanya tanpa henti, apa Gema juga menyukai Tama? Sinta mengangkat alisnya dan tersenyum, Gema berbeda dari kita. Dia dan Tama memiliki kontrak pernikahan ketika mereka masih anak-anak di tahun-tahun awal. Dan Gema telah mencari Tama selama bertahun-tahun, dan mereka baru bertemu lagi beberapa waktu lalu, dan hubungan mereka tidak berkurang sama sekali. Karena itu, Sinta memandang Jemima dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa Gema keluar dari industri hiburan? Jemima sudah pusing dengan cerita orang dalam berturut-turut. Dia memandang Sinta dengan putus asa dan bertanya, apakah itu karena untuk menikahi Tama? Sinta tertawa dan berkata, pasti ya, itu adalah alasan yang masuk akal bukan? Jemima berkata, tapi Tama kan sudah menikah. Sinta tersenyum dan berkata, tetapi orang-orang sudah menikah selama lebih dari 20 tahun. Ya, jadi katamu, siapa pihak ketiga antara dia dan istri Tama saat ini? Ini, Jemima hanya merasa bahwa daya komputasi otaknya tidak cukup, sedemikian rupa sehingga otaknya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Tama hampir menjadi tidak responsif.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.